Minyak urut ini bermacam-macam. Ada yang terbuat dari sehingga minyak urut yang sering dipakai oleh ya, cara membuatnya cukup mudah sekali teman-teman. Lalu apakah setiap fosil gali kelor atau gali kelor bisa dipakai untuk minyak urut? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya kembali mengulas tentang fosil gali kelor atau gali kelor yang mengarah pada sebuah pengobatan melalui jalur pijat atau yang biasa dipakai untuk ngurut, yaitu minyak urut gali kelor atau minyak urut fosil gali kelor. Mengingat adanya pertanyaan dari sahabat subscriber yang ditanyakan beberapa minggu yang lalu, tapi saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan pertanyaannya di sini dikarenakan WA-nya sudah kehapus, sehingga saya tidak menunjukkan, sehingga saya tidak bisa menunjukkan pertanyaannya di sini. Ya, untuk jenis minyak urut ini bermacam-macam. Ada yang terbuat dari minyak zaitun, ada yang terbuat dari minyak kelapa, ada juga yang terbuat dari minyak-minyak urut tertentu, entah itu apa jenisnya, mereknya apa. Yang pasti yang jelas, tahap pertama kita harus menggunakan yang asli benar-benar minyak yang bisa dipakai atau yang sesuai dipakai untuk media urut atau pijat. Ini biasanya dimiliki oleh ahli-ahli urut atau ahli-ahli pijat, tukang pijat, atau dukun pijat, dukun urut yang menggunakan minyak-minyak ini dikarenakan memijat atau mengurut tubuh seseorang memang sangat efektif sekali dengan menggunakan pelicin yaitu berupa minyak. Selain berfungsi sebagai media pelicin, juga berfungsi sebagai obat yang mana minyak itu juga bisa melenturkan otot-otot, jaringan saraf dan juga untuk menyehatkan kulit. Sehingga minyak urut yang sering dipakai oleh para ahli pijat atau ahli tukang urut atau yang biasa disebut dengan dukun pijat, ini kebanyakan memakai minyak. Namun jarang sekali menggunakan minyak yang dicampur dengan gali kelor atau fosil gali kelor. Lalu bagaimana cara menggunakan minyak gali kelor atau minyak fosil gali kelor? Karena mungkin dari sahabat-sahabat ini baru mendengarnya ya. Dan ini baru saya ulas kali ini dikarenakan ada pertanyaan dari sahabat subscriber yang menanyakan di jalur WA. Sekali lagi saya katakan saya mohon maaf tidak bisa menunjukkan pertanyaannya dikarenakan pertanyaannya di WA ini sudah kehapus sehingga saya tidak bisa menunjukkannya. Lalu cara menggunakan minyak gali kelor atau minyak fosil gali kelor itu bagaimana? Cara meraciknya atau cara membuatnya? Ya, cara membuatnya cukup mudah sekali teman-teman. Bisa menggunakan gali kelornya yang masih berupa kayu, bisa juga menggunakan fosil gali kelor yang sudah membatu, dimasukkan ke dalam botol minyak, lalu didiamkan di situ. Sudah dipakai, begitu saja. Karena secara alami energinya juga bisa menetralisir energi negatif, yang mana energi negatif ini juga mempengaruhi aliran darah sehingga berpotensi meskipun pengaruhnya ini tidak terlalu besar, tidak menutup kemungkinan juga bisa menyumbat aliran darah atau bisa mengganggu aliran darah sehingga aliran darah tidak normal begitu. Terus yang kedua, selain berefek pada aliran darah di tubuh kita, energi negatif ini juga bisa merusak bagian sel-sel tubuh kita sehingga kesehatan kita juga bisa menurun. Selain itu juga masih banyak efek-efek lainnya yang menimbulkan berbagai macam jenis keluhan penyakit. Sehingga orang yang banyak sekali dihinggapi energi-energi negatif ini, kebanyakan ini banyak sekali keluhannya gitu. Terus minyak apa yang paling cocok untuk urut yang diberi fosil gali kelor atau yang diberi gali kelor? Minyaknya itu minyak apa saja asalkan minyak itu yang fungsinya memang benar-benar untuk urut atau untuk pijat, fungsinya begitu. Boleh minyak kelapa, boleh minyak zaitun, tapi untuk jenis minyak zaitun saya sarankan sahabat-sahabat harus mencari minyak zaitun yang memang benar-benar murni. Karena banyak sekali dijual minyak zaitun itu yang ada campuran pewanginya. Boleh sih tidak masalah kalau tidak dicampur dengan kelor, asalkan itu sebagai
minyak urut-urut biasa. Tapi kalau sudah ada campuran seperti aroma-aroma bunga dan lain sebagainya, maka itu tidak akan berfungsi dikarenakan sudah tidak 100% alami lagi. Jadi sebaiknya carilah minyak zaitun yang memang benar-benar murni atau membuat sendiri boleh minyak kelapa, tapi saya sarankan di sini kalau bisa usahakan memakai minyak urut yang memang benar-benar difungsikan sebagai minyak urut yang memang diproduksi sebagai minyak urut. Sekali lagi saya katakan, usahakan minyak urut ini yang alami, jangan yang campuran, ada zat pewanginya, ada zat kimianya dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Dikarenakan fosil gali kelor ini nantinya tidak akan berfungsi secara alami jika dijadikan satu dengan minyak urut yang sifatnya tidak alami. Sehingga eh, nanti tidak ada efeknya meskipun kita masukkan fosil gali kelor atau gali kelornya ke dalam botol minyak tersebut, meskipun kita masukkan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu nanti tidak ada efeknya teman-teman. Dikarenakan minyak yang untuk merendam gali kelor atau gali kelornya ini sifatnya tidak alami sehingga tidak selaras, tidak sinkron, tidak bisa menyatu. Sedangkan fosil gali kelor ini atau gali kelor ini adalah galih yang sifatnya alami dipadukan dengan minyak yang mengandung zat-zat lain, maka tidak akan menjadi satu energinya sehingga tidak bisa difungsikan energi dari kelor secara alami. Begitu. Lalu apakah setiap fosil gali kelor atau gali kelor bisa dipakai untuk minyak urut? Bisa, asalkan kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya tidak bagus, apalagi itu energinya sangat lemah sekali, bisa dibilang pasif, maka itu tidak akan bereaksi teman-teman. Atau kurang bereaksi. Kalaupun ada reaksinya itu sangat minim sekali, nyaris tidak ada efeknya, sehingga sia-sia. Begitu. Makanya untuk menggunakan fosil gali kelor, carilah fosil gali kelor yang memang benar-benar bagus kualitasnya sehingga bisa dimanfaatkan untuk media pengobatan termasuk untuk media minyak urut seperti dalam tema kali ini. Dan buat sahabat-sahabat mungkin ada yang berprofesi sebagai tukang urut atau dukun pijat atau ahli urut bisa menggunakan fosil gali kelor atau gali kelornya yang masih berupa kayu bisa direndam ke dalam minyak urutnya. Asalkan fosil gali kelor atau gali kelornya itu memang benar-benar dari jenis gali kelor yang berkualitas, sehingga tidak sia-sia dan ada manfaatnya sebagai media pengobatan termasuk media untuk pijat atau urut yang mana minyak ini sangat bermanfaat sekali yang insya Allah bisa sebagai sarana penyembuhan atau pengobatan dari penyakit medis ataupun non medis begitu. Ya, baik pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.